Di lingkungan sekolah, kita pasti pernah dengar istilah merdeka dalam belajar. Tapi ironisnya, justru di tempat itulah para guru, bahkan murid, merasa dibungkam. Hal ini disebabkan karena adanya sistem hierarki di dunia pendidikan, yang mana suara itu dianggap sah jika suara itu datang dari atas. Inilah wajah feudalisme di dunia pendidikan dan bentuk kekuasaan yang tidak terlihat tapi terasa nyata. Oke, sebelum kita masuk ke feudalisme pendidikan, kita akan membahas feudalisme secara sederhana. Feudalisme adalah sebuah sistem sosial yang dimana kekuasaan dan status dibagi secara hierarkis dari kerajaan tertinggi sampai ke paling bawah, rakyat jelata. Dan di Eropa zaman dulu strukturnya seperti ini. Raja punya tahta, lalu di bawahnya ada bangsawan yang punya wewenang. Terus di bawahnya lagi ada kepemerintahan dan di bawahnya lagi ada rakyat yang kerja rodi. Nah, di dalam konteks pendidikan, terutama di sekolah, feudalisme ini bukan artinya ada kekuasaan raja, tapi lebih ke arah cara pikir dan struktur yang kaku dan timpang. Menurut sosiolog Pierre Bourdieu, sekolah bukan cuma tempat belajar, tapi juga tempat reproduksi kekuasaan. Dalam bukunya Reproduction in Education Society and Culture 1977, Bourdieu bilang sekolah bisa memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada. Dan ini termasuk budaya feodal. Oke, kita akan ambil contoh yang yang relevan dengan keadaan sekarang. Guru selalu benar sedangkan murid dilarang salah. Banyak dari murid di sekolah yang tidak berani bertanya. Hal ini dikarenakan jika dia bertanya, maka dia akan dianggap kurang sopan, dia akan dianggap kurang ajar dengan gurunya. Apalagi mempertanyakan tentang sistem yang ada di sekolah. Misal ada peraturan tentang rambut. Murid laki-laki rambutnya nggak boleh panjang, nggak boleh gondrong. Terus ada murid yang nanya kan, "Pak, kenapa rambut nggak boleh panjang?" Oh, terus jawaban gurunya, "Ya, panjang itu nggak rapi, semua harus rapi, semua harus sama, rambut pendek." Terus mungkin muridnya lalu bilang, "Pak, tapi kan kalau panjang bisa disisir, atau mungkin bisa pakai pomade, atau mungkin bisa pakai peci." Ya gurunya pasti bilang, "Sudah ikuti aja peraturan yang ada, nggak perlu banyak tanya. Ini kamu ini melawan." Nah itu yang bikin murid malas untuk bertanya dan malas untuk berkomentar. Atau contoh lain, kepala sekolah sebagai raja kecil. Keputusan-keputusan penting itu memang krusial, ada di tangan kepala sekolah. Kadang kritik dari guru dan murid itu nggak didengarkan dan dianggap remeh. Kita ambil contoh kasus ada guru yang ingin menerapkan media belajar dengan menggunakan catur misalkan. Terus karena tidak sesuai dengan peraturan di sekolah, kepala sekolah tidak ambil pusing, kepala sekolah pasti akan langsung menolak itu. Karena katanya ya main catur itu cuman permainan, gak ada pembelajaran yang bisa didapat. Lalu guru pun mengasih argumen tentang permainan catur. "Oh tapi Pak Kepala Sekolah, catur itu kan permainan strategi yang bla 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 bla." Ya karena kepala sekolah secara tidak sengaja menerapkan sistem feudal, ya nggak mau dengar, katanya ya tetap kekeh dengan keputusan bahwa catur adalah permainan semata, tidak ada pembelajaran di dalamnya. Ya itu contoh aja. Mungkin banyak yang kasusnya serupa tapi dengan kemasan yang berbeda. Bahkan ada di beberapa sekolah yang mana kepala sekolah ini dia menjadi simbol yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa disentuh. Apalagi kalau di sekolah itu jatuhnya memakai sistem otoriter. Oke, tadi kita ambil contoh di sudut pandang para guru. Sekarang kita ambil sudut pandang dari murid-murid. Ya, kita sudah tahu di kalangan murid-murid, sistem feudalisme ini bisa kita temukan di senioritas. Bayangkan, ada event untuk murid baru.
yang disebut dengan ospek atau perpeloncoan. Di situ kan ada murid lama atau kakak kelas yang yang menindas gak sih? Menindas para juniornya ini, dan itu disebut tradisi oleh sekolah karena dari tahun-tahun yang lalu murid baru pasti disuruh-suruh, misalkan ospek tempat kalian ada disuruh masuk ke sekolah menggunakan rompi dari kantong plastik. Kita harus nurut, kalau nggak nurut nanti kena hukuman. Yang hukum ya senior ini. Bukan hanya pada kalangan murid ya senioritas ini, di kalangan guru pun pasti ada. Contohnya yang sudah lama ngajar itu seringkali lebih didengar ketimbang guru baru yang padahal guru baru ini memiliki inovasi dan ide yang lebih segar bahkan lebih relevan. Dari semua contoh yang aku sebutin tadi, kita dapat kesimpulan bahwa kekuasaan di sekolah bukan soal logika atau inovasi, tapi ini lebih ke arah status dan senioritas. Lalu muncullah satu pertanyaan, apa dampak feudalisme ini jika terjadi di dunia pendidikan? Yang pertama, dampaknya adalah membunuh kreativitas. Murid takut bertanya, guru muda takut berinovasi. Akibatnya sekolah menjadi tempat yang stagnan. Terus adanya feudalisme ini akan menumbuhkan rasa takut ketimbang rasa hormat. Ya, adanya rasa hormat itu penting, tapi kita harus membedakan mana hormat, mana takut. Ya, kalau memang benar-benar murid itu kagum kepada gurunya, terus dia hormat, itu bagus. Tapi pertanyaannya, kalau murid itu hormat karena takut, maka itulah yang disebut dengan feodal. Dan yang lebih parah, dampak feudalisme pada dunia pendidikan adalah menurunkan kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan feudalisme itu mengambil keputusan pada siapa yang berbicara, bukan apa yang disampaikan. Nah itu tadi, melihat secara subjektif bukan objektif. Dan yang lebih parah, yang vokal justru dianggap sebagai pembangkang. Padahal mungkin orang-orang yang vokal ini justru yang paling peduli pada pendidikan. Lantas apakah kita harus diam melihat semua ini terjadi, atau mungkin kita harus ikut bergerak secara frontal? Ya, ada beberapa solusi yang baik untuk kita semua lakukan di ranah pendidikan ini. Yang pertama adalah kita harus bisa membangun budaya dialog di sekolah. Guru itu harus benar-benar terbuka pada yang namanya kritik dan masukan. Sekolah harus jadi tempat diskusi. Ya, kalau ada sesuatu alangkah baiknya berdiskusi saja, berdialog, ada tanya jawab, ada kritik dan saran, dan semua itu harus benar-benar demokratis. Bukan monolog, bukan misalkan rapat, bukan hanya kepala sekolah aja yang ngomong bla 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 tanpa membuka sesi diskusi. Ya, ini juga termasuk ke dalam demokratisasi terhadap pengambilan keputusan. Ini sudut pandang untuk semua kalangan di sekolah, termasuk kepala sekolah itu tadi. Libatkanlah murid dan guru dalam mengambil keputusan. Karena ini lebih bijak, misalkan saja membuat forum bulanan atau survei yang berupa aspirasi dari guru ataupun murid. Nah, setelah kita bisa membuka ranah dialog di dalam sekolah, kita bisa membuat sistem secara demokrasi dalam mengambil kebijakan, ada satu hal penting lagi, yaitu kita harus bisa melatih empati dan kepemimpinan secara inklusif. Kepala sekolah dan guru-guru harus benar-benar menjadi contoh atasan yang baik dalam memimpin, bukan sebagai atasan yang memiliki kekuasaan dan sewenang-wenang, tapi sebagai pembina yang benar-benar merangkul. Ya, pada akhirnya feudalisme di sekolah bukan tentang jabatan yang paling tinggi, bukan tentang siapa yang paling lama di sekolah, dan bukan siapa yang paling ditakuti. Ini soal pola pikir, bagaimana cara kita bisa menerima semua masukan, semua kritik, dan semua pertanyaan dengan berani bersuara, dengan berani mengambil keputusan, dengan berani berdemokrasi.
Karena sekolah seharusnya menjadi tempat yang paling bebas untuk berpikir, bertanya, dan bertumbuh. Sekolah bukan tempat di mana kepala sekolah menjadi raja, bukan tempat di mana guru-guru menjadi dewa. Di sini adalah tempat untuk bersuara dan tempat untuk ruang berbicara. Ya, kalau kita ingin pendidikan kita maju, maka budaya feodal ini harus benar-benar kita ubah. Bukan dengan emosi, bukan dengan marah, tapi dengan sadar dan dengan logika. Bukan dengan melawan, tapi dengan cara membangun. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian kecil untuk bertanya, untuk mendengar, dan untuk melihat semua orang sebagai setara. Jadi mulai sekarang, apakah kalian sekolah hanya untuk tunduk atau untuk bertumbuh? Ya, mungkin itu saja sedikit insight dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang kalian suka dengan video ini, bisa like dan komen dan share ke teman-teman kalian. Merdeka bersuara.